sebelum Dokter Oki memberikan keterangan saksi. Waktu itu di kita memberikan satu flash disk kepada majelis hakim. Dan kita harus apresiasi juga bahwa majelis hakim menerima itu padahal di luar agenda. Yang kedua, terkait dengan itu di rekaman itu diputar atau tidak, memang itu tergantung daripada keputusan daripada majelis. Karena itu pengadilan dia yang ngatur schedule, agenda dia yang mengaturnya. Jadi kalau menurut saya itu soal teknis. Yang penting di sini adalah rekaman itu sudah diterima dan isunya bahwa rekaman itu ada voice di mana ada seseorang mengaku orangnya diduga mengaku orangnya yang akan mengatur situasi sidang. Contoh dugaannya mengatur jaksa, mengatur hakim gitu loh. Tapi kan itu kan harus diverifikasi dulu. Di dalam pembuktian tidak bisa kita kasih dan langsung diputar. Itu nggak bisa. Di dalam aturan di pengadilan itu semua harus diverifikasi. Setelah itu mau diputar atau tidak itu nanti tergantung dari keputusan majelis. Tapi juga sebenarnya tidak perlu nih kita sampai begitu hebohnya lah. Karena takutnya saya ini mantan pengacara di kita. Takutnya di kita itu akhirnya kenal lagi pasal 1 dugaan penghinaan terhadap pengadilan. Yang kedua, menghalang-halangi proses hukum. Itu ancaman hukumannya ada loh, pidananya. Jadi maksud saya kalau tidak beretikat baik di dalam proses persidangan, itu keringanan hukum nggak ada. Jadi menurut saya kepada Bang Fahmi itu teman saya, rekan, tolong sampaikan kepada kita, ikuti proses hukum dengan baik, harus bersikap sopan karena ini di pengadilan. Jadi kita harus menghormati proses hukum yang terjadi. Nanti soal keputusan nanti pada saatnya diputar atau tidak diputar itu tergantung. Tapi kalau pada saat kemarin dikasih 100% tidak mungkin diputar karena belum verifikasi gitu loh. Ya itu. Tapi untuk mengambil langkah untuk laporin ke KPK itu udah. Sebenarnya itu hak daripada mereka. Tapi kalau menurut saya sebaiknya yang pertama suratin dulu pengadilan secara resmi ya. Suratin minta supaya itu diputar. Saya nggak tahu sudah dilakukan atau tidak. Yang ketiga, pada saat agenda nanti kita sebagai terdakwa memberikan keterangan, di situ mungkin agendanya diminta supaya rekaman itu juga diputar. Kan masih ada waktu, masih ada agenda-agenda yang diatur oleh pihak pengadilan. Kita tidak boleh melampaui kewenangan dari pengadilan. Apalagi bikin rusuh, apalagi menghalang-halangi proses. Bagi kita, dengarkan, saya ini berbicara dari sisi hukum. Saya justru salah satu pengacara yang selama ini juga mendukung Pak kita dalam mencari keadilan ya. Sehingga tolong hargai dan hormati proses hukum. Kalau tidak, nanti satu tidak mendapatkan keringanan. Yang kedua, hukumannya mungkin diperberat karena tidak sopan dalam proses hukum. Yang ketiga, menghalangi, melawan, menghina pengadilan. Ini bertambah lagi urusan itu loh. Oke, yang perihal terkait Doktif nih, kan lagi heboh-hebohnya katanya produknya ditarik oleh BPOM, itu klarifikasi seperti apa? Jadi saya sebenarnya soal Doktif dengan skincare dia melakukan di skincare itu kan lagi ramai tuh ya. Bahwa ada di dalam skincare itu ada unsur bahan-bahan berbahaya, verifikasi atau dari pihak kedokteran. Pernah saya dan Bang Sunan mendampingi Doktif RDP di Komisi 3 dan banyak korban juga di Doktif bawah karena masalah kesehatan mereka. Sehingga memang sudah sewajarnya yang namanya Badan Perlindungan Konsumen, yang namanya BPOM itu hadir. Negara wajib hadir. Loh, ini yang pakai skincare bukan satu orang. Ribuan bahkan jutaan ibu-ibu dan cewek-cewek. Bagaimana kalau di dalam kandungan skincare itu ternyata terdapat bahan-bahan berbahaya? Saya kemarin sempat dampingi Doktif dalam wawancara. Doktif menyatakan bahwa bukan bahannya dia yang mengandung unsur berbahaya, tapi ada nomor induk NIM, izin edarnya double atau ada 2, sehingga memang harus dicabut dan sekarang sudah boleh menggunakan lagi salah satunya. Berarti Doktif sendiri tidak merasa bahwa dia diintimidasi, tapi memperbaiki yang ditemukan oleh BPOM. Ternyata bukan bahannya berbahaya, ternyata ada nomor induknya double, NIM itu double, sehingga memang harus dicabut dan sekarang sudah bisa digunakan lagi. Kalau boleh tahu, benar nggak sih ada 4 produk itu yang NIM-nya itu yang? Iya, ada beberapa produk dan juga ada beberapa produk juga yang memang mengandung bahan berbahaya, dan itu biarkan BPOM yang
menyampaikan di publik. Saya tidak punya kapasitas. Oke. Selain itu untuk Fitri sendiri laporannya mungkin seperti Kalau apa? soal Fitri dilaporkan saya tidak begitu mengikuti, sehingga supaya tidak saya berikan keterangan atau memberikan konfirmasi yang keliru, sebaiknya nanti saya cek dulu. Tapi dari pihak Fitri ngerasa bahwa ya udah laporin aja gue gitu. Gimana tuh Bang? Namanya begini loh, setiap orang di Republik ini equality before the law. Semua orang bersama kedudukan mata hukum. Ada yang melaporkan, dia harus membuktikan. Dan kalau tidak bisa dibuktikan, dia bisa lapor balik. Ada juga yang merasa korban, silahkan melapor. Karena hukum itu kan panglimanya berbeda. Boleh siapa saja, tapi kalau melapor harus ada dasar hukumnya. Melapor itu apa sih? Melapor ke Fitri itu apa masalahnya? ITE-nya kah apa? Dia bukan dokter, dia mau pengusaha skincare, larinya kemana gitu. Jadi kan menurut saya, bagi yang mungkin merasa korban untuk skincare ya khusus ya, kalau untuk laporan Fitri saya tidak mengikuti, dan juga saya tidak tahu apakah itu laporannya benar di mana. Saya juga tidak mengikuti. Tapi untuk skincare saya menghimbau kepada masyarakat yang saat ini mengalami masalah kesehatan karena banyak skincare yang ditemukan oleh BPOM mengandung bahan berbahaya. Silakan laporkan ke pihak kepolisian. Saya juga sebagai pengacara silakan konfirmasi, karena kami juga bekerja sama dengan para pejuang konsumen. Karena ada undang-undang kesehatan. BPOM barang pejuang konsumen itu ancaman hukumannya itu 5 tahun. Bagi yang menggunakan bahan-bahan berbahaya itu 5 tahun dan dendanya 2 miliar. Dari sidang kemarin sendiri melihat kesaksian Doktif, apakah puas mungkin dari kuasa hukum? Ya kalau menurut saya, Doktif berbicara apa adanya. Saya selaku pengacara Dr. Oki, pengacara Doktif, dari 2 orang ini sebenarnya 2 saksi kunci yang membebaskan diri kita. 2 orang saksi mahkota yang benar-benar tahu persis masalah yang terjadi. Bahwa memang dua-duanya kena prank. Kenapa? Sini kita dikasih 4 miliar, Doktif kan mau dikasih 20 miliar. Ini kita yang ngambil 4 miliar karena pekerjaan. Doktif nggak ngambil karena dia curiga. Ada apa dengan 20 miliar? Gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini menurut saya ada dugaan suap di sini juga. Dan juga ada dugaan juga. Kalau menurut saya memang ada niat yang kurang baik gitu loh. Kenapa sih tiba-tiba kasih uang segitu banyak? Untuk apa? Kalau tidak ada kepentingan, tidak ada melatar belakang persoalan tertentu, apakah itu hadiahkan, hibahkan, atau mungkin ngasih percuma-cuma kah gitu. Tapi ternyata Dr. Oki menyatakan berkali-kali Dr. Oki itu dihubungi RG, berkali dan berulang kali, sampai 9 kali. Jam 1 malam karena jam pagi belum dia bangun, dihubungi untuk supaya RG itu mau ketemu sama NN. Dalam hati Oki, loh kok nelpon terus, ada apa? Akhirnya karena si Mail ada orang paling dekat, jadi kasih nomornya. Dalam perjalanan itu akhirnya terjadilah transaksional yang Dr. Oki tidak tahu. Tapi transaksional itu menurut Oki adalah soal pekerjaan, yang mana pekerjaan itu 1 tahun yang dilakukan oleh kita untuk mungkin ya biasanya produknya itu dipromosikan atau gimana. Tetapi mintanya nih kita 5.000, hanya Dokter mengasihnya masih tawar menawar. Jadi kalau menurut saya Nikita ini juga satu pejuang wanita yang memperjuangkan kesehatan ibu-ibu dan juga nona-nona ini. Karena akhirnya ketemu bahwa ternyata banyak yang namanya skincare yang mengandung bahan berbahaya ditemukan BPOM, dan BPOM itu terlambat sekali, sangat terlambat. Makanya hati-hati BPOM kalau keluarkan izin, diverifikasi yang benar-benar ya. Jangan sampai masyarakat itu sebagai konsumen mengalami masalah kesehatan gara-gara membeli produk yang memang tidak berizin dan juga ada bahan yang berbahaya di dalam. Tapi di sidang kemarin juga sempat klien abang dipotong-potong gitu kesaksiannya sama JPU, seperti apa? Tapi itu sudah sering sekali ya. Karena JPU memang di situ dia punya kewenangan untuk mencecar sesuai dengan pasal yang disangkakan. Sehingga memang kalau berbicaranya tidak sesuai dengan di dalam dakwaan, ya, dia akan mengarahkan kembali ke dakwaan. Tapi sebenarnya setiap perkara itu tidak bisa lurus, pasti ada sisi lain yang harus disampaikan kepada publik. Karena publik ini penasaran nih, ada apa nih cerita ini dong. Tapi kalau menurut saya kesaksian Doktif sebagai klien saya, kesaksian Dr. Oki sebagai klien saya adalah saksi kunci untuk membebaskan Nikita Mirzani dari jeratan hukum.
Berarti nanti untuk minggu depan udah nggak ada agenda lagi tuh dokter? Masih tiap hari Kamis ada agenda, karena kan prosedur masih berjalan. Maksudnya sebagai saksi gitu? Kalau udah nggak ada, kalau saya udah selesai. Berarti abang yakin seberapa persen dengan kesaksian Dr. Oki? Kalau persen sih saya nggak bisa mengatur berapa persen, tapi sebagai praktisi melihat dari kronologis cerita dari awal, ya kalau bicara dengan pemerasan, bicara dengan pengancaman, menurut saya agak lemah. Apa yang diancam mereka ketawa-ketawa, mereka juga saling menyerahkan diri. Apa yang dibuat justru yang korban itu yang semangat sekali membohongi pelaku kan? Di mana ceritanya harusnya pelaku yang harus terus mengejar korban, bukan korbannya mengejar pelaku. Gitu. Berarti kalau bisa dibilang abang ngelihat kasus ini kayak diputar balikan gitu nggak sih Pak? Kalau putar balik sih enggak ya, namanya juga masalah sudah sampai di pengadilan. Nah di pengadilan inilah rumah mencari keadilan. Rumah di mana setiap warga negara Indonesia minta keadilan. Makanya harus tunduk dan taat terhadap proses hukum, berlaku sopan di proses hukum. Karena itu bisa meringankan, bahkan bisa membebaskan kamu. Tapi kalau kita tidak sopan, itu pasti tidak ada keringanan kalau dikasih hukuman itu loh, karena tidak sopan dalam proses hukum. Apalagi ada unsur dugaan penghinaan, halang-halangi proses hukum. Dalam kasus terdakwa, memang SOP-nya jaksa, setiap orang yang masuk dan keluar ruang sidang harus menggunakan korban dan baju orange itu. Berarti untuk menegaskan kembali bagian masalah 20M sendiri untuk dokter sendiri itu berarti dokter itu udah sampai di tahap mana tuh bang, maksudnya sampai akhirnya oh enggak deh gue nggak mau ambil gitu. Kalau memang dia memang ditawarin, tapi dia memang sudah curiga. Ini ada sesuatu yang nggak benar. Dia kan memperjuangkan kebenaran. Pasti ada sesuatu yang harus dia kerjakan untuk mendapatkan itu. Nah itu dokter Rezanya sendiri bilang ke dokter gimana pak? Ya itu komunikasi mereka bahwa waktu itu memang ada hadir RG sama suami di rumahnya dokter. Dalam komunikasi itu mungkin dokter tidak menerima. Berarti emang dokter udah nolak dari awal ya? Dari awal sudah nolak dan dia tidak terima apa-apa, tidak terima janji apa-apa. Sehingga memang coba dia terima, bisa saya dilapor itu. Kenal lagi tuh dokter, ya kan? Bener. Abang mempertegas untuk produknya sendiri memang benar produk dari Doktif dan tapi sudah diperbaiki kembali. Ya, jadi dokter itu memang juga kena ya dalam rangkaian proses dari BPOM. Semua skincare itu memang semua pemilik skincare dan skincare dicek bahan dan lain sebagainya, termasuk izin. Dan dokter itu bukan bahannya berbahaya, tapi memang ada di nomor induknya yang memang ada double, sehingga memang harus dibuka dan sekarang sudah dikembalikan. Izin barangnya kan tetap jalan, tidak ada masalah. Berarti tetap masih sudah beredar karena izinnya sudah diperbaiki ya? Ya, dari awal sudah berjalan terus. Karena ini kan hanya soal masalah NIM yang memang double.